Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hormat kita kembalikan kepada Tuhan Yesus, karena penyertaan-Nya yang luar biasa. Tuhan Yesus Juru Selamat melindungi saya dan saudara, sehingga kita ada sampai saat ini bukan hebat dan kuat kita, tapi semua karena anugerah, semua karena kasih sayang yang luar biasa. Kita masih bisa bernafas, masih sehat, masih kuat, dilindungi dalam setiap pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Jimri Fiskia Pandirot, dalam program yang saya namakan mujizat masih ada, masih tetap terjadi. Bahkan dalam video YouTube ini saya sudah katakan bahwa saya akan mengisi semua dengan firman Tuhan, kesaksian dan puji-pujian rohani bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kepada kita diberikan karunia-karunia yang berbeda, talenta-talenta yang berbeda, disatukan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Maka semua orang mendengar, kita akan kuat, kita akan diberkati secara luar biasa. Saudara, karena firman Tuhan berkata, kita harus terus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Injil, untuk firman. Kesaksian hidup yang kita alami, kita harus sampaikan kepada dunia, agar supaya fokus manusia bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan, tetapi mereka akan fokus kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, penebus dosa umat manusia. Nah, saudara, dalam video kali ini saya akan meneguhkan kembali, menaruh kembali, mengupload kembali video YouTube, video yang sudah dibuat oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan hambanya yang luar biasa, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dharma Pongrekun. Luar biasa. Kenapa saya harus mengupload melalui video YouTube saya? Karena saya melihat dan saya mendengar, saya dikuatkan dengan kata-kata, dengan firman yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak polisi ini. Oleh sebab itu saya akan membagikan dan menyampaikan lagi kepada semua orang yang bisa menonton video YouTube ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Saya berikan judul ini adalah semua penakut masuk neraka. Sekali lagi saya mau katakan, semua penakut masuk neraka. Bahkan yang kedua adalah orang yang hidup dalam ketakutan. Saudara, sekali lagi, orang yang hidup dalam ketakutan, dia akan mati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang dalam ketakutan, kecemasan luar biasa, dia akan mengalami kematian, saudara. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Namun sebelum saya khotbah menyampaikan firman Tuhan, saya akan memutarkan video kesaksian seorang hamba Tuhan yang luar biasa menurut saya. Hamba Tuhan Bapak polisi Dharma Pongrekun ini dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh hikmat yang luar biasa, sangat dahsyat menurut saya. Anda juga harus menonton video ini, jadi kekuatan saya dan saudara, karena saya dikuatkan secara dahsyat dan luar biasa. Jadi saudara, Anda bisa nonton video ini, menjadi berkat bagi saudara. Dan setelah menonton video ini, saya akan lanjutkan dengan khotbah, dengan firman. Apakah ada kaitan yang apa yang saya sudah sampaikan dan apa yang dalam kesaksian video ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ketakutan bukan dari Tuhan. Si pencuri datang untuk mencuri, membunuh, misalkan. Banyak yang mati kan? Banyak binasa. Mencuri apa yang dicuri? Damai sejahtera. Damai sejahtera dicuri karena kebodohannya, karena kurang pengetahuan, akhirnya mati sia-sia dan masuk binasa. Nah, itu yang terjadi. Kenapa sia-sia? Karena kurang pengetahuan. Pengetahuannya apa? Kalau kita banyak pikiran, asam lambung ini akan berhubungan dengan reaksi kimia di dalam tubuh. Kalau kita banyak pikiran, kita penuh dengan ketakutan, di tubuh manusia akan bergolak reaksi kimia beracun. Ya, dan selnya juga akan. Ya, yang saya sebut dengan hormon kortisol. Dia akan memicu asam lambung naik. Nah, asam lambung yang naik akan menutupi pernafasan kita, dan slim itu akan menjadi lengket seperti lem. Nah, ketika pori-pori sel itu tertutup, kan sel ini kan punya pernafasan juga, Pak, punya pembuangan, ya, sel, dia hidup. Kalau dia shutdown, terus kemudian kepanikan dan ketakutan itu semakin menggila, dan akhirnya si asam lambung tidak bisa menembus ini, dia akan mendesak ke jantung. Makanya rata-rata kena jantung dan kena ini
apa namanya, apa dia bilang, ya napasan. Nah seperti itu, semua karena pikiran. Orang kalau punya pikiran Pak, pikiran negatif, lemah Pak badan, otomatis. Makanya hati yang gembira adalah obat. Obatnya manjur. Manjur. Nah kenapa manjur? Karena ketika hati yang gembira, karena penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan shalom, maka hormon di dalam tubuh kita akan menghasilkan hormon positif, yaitu hormon endorfin, hormon yang memudahkan kita senyum, hormon dopamin, oksitosin, serotonin itu hormon yang bahagia, dan interferon. Interferon itu kalau orang ada kanker, lewat habis semua. Makanya terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi waktu Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat, itu secara teknologi bisa dibuktikan bahwa ada hormon. Ada, yes, otomatis itu Pak. Karena tubuh kita sudah diperlengkapi oleh senjata oleh Tuhan untuk merecovery dirinya sendiri tanpa bantuan dari luar. Tuhan udah nyiapkan dari alam. Tubuh kita ini diciptakan dari tanah. Berarti yang koheren dengan tubuh kita adalah segala sesuatu yang ada di dalam tanah. Gak mungkin dari kimia-kimia yang datang. Nah, sekarang kalau bicara tentang fear tadi atau ketakutan tadi, adakah hubungannya dengan peristiwa yang terjadi hari-hari? Ada. Karena ini adalah cara untuk menggiring. Karena gini, kenapa ketakutan yang dijadikan isu? Kalau cuman bilang tidak ada uang atau negara kolaps, nggak punya apa, bangkrut dan sebagainya, nggak menakutkan orang. Yang penting gue masih bisa ketemu saudara gue mungkin. Tetapi kenapa? Karena tadi perlu percepatan untuk segera menguasai mindset manusia. Perlu diperhatikan, setiap sistem itu sifatnya masif. Masif itu memaksa, skala besar, dan intensitas tinggi. Memaksa ini apa? You don't have another chance. Kita tidak punya another option. You have to follow the system. Nah, ini adalah cara iblis di dalam menjaring kita. Kalau Tuhan memberikan free will, kalau dia nggak bisa memberikan free will, nah kita mau digiring, mau orang taat, mau enggak, ikut semua. Itu kan ada dalam firman Tuhan, bahwa orang taat apa enggak mau dibawa semua, dimasukin ke dalam sistem yang nanti pada akhirnya Tuhan temukan kita sudah masuk dalam registernya dia. Padahal taat. Makanya jangan kita ikutin protokol manusia, ikutin protokolnya Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam aku. Tetapi yang ketika kita hanya mengikuti protokol manusia, Pak, tidak ada jaminan keselamatan. Itu yang membuat sampai sekarang orang selalu khawatir hidupnya. Banyak orang melakukan sesuatu dengan lata, karena dia make, gua make. Padahal walaupun dia sembunyi di lemari besi, kalau ketakutannya masih ada, nggak ada gunanya. Karena di mindsetnya Pak, begitu di sini takut, sini coba taruh pikiran Kristus. Oh beda, firm. Dan saya bisa buktikan secara objektif Pak. Ketika kita mengatakan Tuhanku dahsyat, maka tubuh kita kuat. Ketika saya memikirkan kekhawatiran, tubuh kita lemah. Saya bisa buktikan. Bagaimana buktinya? Buktikan. Saya izin Pak, ini namanya muscle test. Kenceng ya, tahan ya. Nah kayak gini. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Iya selesai. Aku khawatir. Aku khawatir. Tahan ya Pak Pendeta. Aku khawatir. Bener. Nah. Kuat tuh. Kalau papi kan bisa Ya. kuat tuh. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Yes. Kuat. Ya. Aku khawatir. Aku khawatir. Kuat. Jadi ini yang saya bilang, sel itu cerdas Pak. Ulang. Tahan. Tuhanku dahsyat. Cukup sekali aja dalam hati juga udah jadi. Oh, gitu. Ya. Sekarang, aduh aku khawatir. Coba Papa bilang gini, COVID. 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 Aku sehat. Aku sehat. Itulah sel Pak. Sel. Jadi Terbukti. jadi inilah gelombang. Bab apa yang Betul. Kalau lihat gini, kita mengagumkan ya. Mengagumkan. Kita bilang, apa yang kutakutkan itu yang terjadi, menempel. Ya. Tetapi sesuai dengan imanku jadi padaku. Gitu. Ada pertanyaan nggak Pak? Itu seru tuh tadi yang selalu begitu. Jadi gini Pak, ya, Bevan. Nah, Kalau Papa kan lebih Alkitabiah kan, Papa kan S1 teologi. Kalau saya cuma mau nanya straight to the point Bang. COVID-19 tuh ada nggak sih Bang sebenarnya? sebagai anak Tuhan,
Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Ini hanya seperti iklan, ya. Bagi saya, ini pendapat pribadi. Karena nanti ada yang tidak suka, tapi pendapat pribadi saya. Kenapa saya imani dalam nama Tuhan Yesus bahwa ini adalah permainan pikiran, fear engineering. Ketika kita ditakut-takutin dan kita takut, kita kena. Gitu. Sebenarnya apa? Apa saja kalau dipropagandakan, kayak misalnya jualan, misalnya Evans gitu. Wah, terus semua media mendukung, semua di sini mendukung, semua gitu, jadi barang itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, Anda lihat sendiri bahwa video ini, Bapak Polisi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Komisaris Jenderal Darmapong Rekun, dia menyampaikan bahwa ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Benar, saudara. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, firman Tuhan berkata begini, bukan roh ketakutan yang kuberikan kepadamu, tetapi roh keberanian, membangkitkan kasih, kuasa, dan ketertiban. Saudara, benar apa yang dia sampaikan bahwa ketakutan bukan berasal dari Allah. Karena saudara yang kekasih Tuhan, kalau kita masih menjadi takut, firman Tuhan berkata 1 Yohanes 4 ayat 18, kalau kita masih menjadi takut, kasih kita kepada Allah tidak sempurna. Seharusnya ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, bergantung sungguh kepada Tuhan, berlindung sungguh kepada Tuhan, kita tidak perlu ada ketakutan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, saudara, kalau tidak seizin Tuhan, maka itu tidak akan terjadi, saudara. Di dalam firman Tuhan, Lukas 12 ayat 5, firman Tuhan jelas berkata begini. Tuhan Yesus sendiri berkata, dari mulut Yesus berkata, dia berkata begini, janganlah engkau takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi dia tidak berkuasa melemparkan kita ke neraka yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus berkata, takutlah akan Allah, karena dia berkuasa membunuh tubuh, dan dia berkuasa melemparkan kita ke neraka yang kekal. Saudara, sesungguhnya kita tidak boleh ada ketakutan dalam dunia ini. Dunia ini membawa kita kepada ketakutan situasi keadaan yang terjadi dengan munculnya virus corona, saudara, menggetarkan dunia ini, menakutkan begitu banyak orang, hidup manusia yang kecemasan, hidup manusia dengan ketakutan. Seperti yang sudah difirmankan Tuhan dalam Lukas 21 ayat yang ke-26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Saudara, Lukas 21 ayat 26 sudah menulis bahwa orang akan mati dalam ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, jauh sebelum terjadi, Tuhan Yesus sudah berbicara melalui firman Tuhan Lukas 21 ayat 26. Ada begitu banyak orang yang akan begitu banyak orang yang akan mengalami kematian. Mereka akan mati dalam ketakutan, kecemasan, karena apa yang menimpa dunia ini, yang terjadi dalam dunia ini. Sehingga saudara, karena apa? Fokus manusia bukan lagi kepada Tuhan, karena fokus manusia kepada kabar-kabar busuk, saudara. Kabar negatif, kabar yang menghancurkan iman, kabar yang menghancurkan imun kita, kabar yang melemahkan iman kita. Oleh sebab itu, saudara yang kekasihan Tuhan, lebih banyak kita mendengar firman, lebih kuat iman kita. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi lebih banyak, lebih dahsyat iman kita, lebih luar biasa iman kita. Kita tidak akan hidup dengan ketakutan apabila, saudara, kita banyak mendengar firman, kita banyak baca firman, kita banyak mendengar kesaksian-kesaksian hidup, kita banyak mendengar lagu-lagu rohani. Saudara, yang dapat menghancurkan ketakutan adalah mendengar firman, mendengar kesaksian, dengar lagu-lagu rohani, mendengar kata-kata positif, bukan membawa kita kepada hal-hal negatif sehingga kita akan hidup dengan ketakutan, kecemasan. Akibat dari ketakutan, kecemasan yang berlebihan, saudara, kita akan mengalami namanya bukan sekedar saudara kita sakit, tetapi kita akan dibawa kepada kematian. Hati-hati, saudara. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Bahkan kalau kita masih menjadi takut, 1 Yohanes 4 ayat 18, kasih. Kalau kita masih menjadi takut, berarti kasih kita kepada Allah belum sempurna adanya. Berarti kita belum menyerahkan seenterunya kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jelas apa yang sudah Komisaris Jenderal Polisi
Dharma Pongrekun sampaikan, menjadi berkat, menjadi kekuatan. Jangan kita terbawa dengan kecemasan, dengan ketakutan, karena kabar-kabar, saudara, kabar-kabar yang luar biasa memberikan kita ketakutan yang berlebihan, kecemasan. Oleh sebab itu, lebih dahsyat, lebih luar biasa apabila kita membuka firman Allah, mendengar kesaksian hidup, mendengar khotbah-khotbah yang menguatkan, lagu-lagu rohani yang luar biasa, menguatkan iman. Kita tidak akan takut. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Lukas 12 ayat 7 firman Tuhan berkata, rambut di atas kepala kita terhitung jumlahnya oleh Tuhan. Anda perhatikan ini. Rambut di atas kepala kita dihitung jumlahnya oleh Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, kalau tidak seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena saya beriman kepada Tuhan. Hidup saya dan saudara bukan ditentukan oleh situasi keadaan, tetapi hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan terjadi. Itu yang harus kita yakini. Itu yang kita harus percaya. Kenapa? Kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa, yang menguasai seluruh bumi ini, yang menguasai setiap hidup manusia. Apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, itulah yang akan terjadi. Satu helai rambut, sekali lagi, satu helai rambut di atas kepala kita dihitung jumlahnya oleh Tuhan. Apalagi nyawa saya hanya satu, nyawa saya dan saudara. Kalau Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau, maka dia akan menyertai engkau. Kalau Tuhan berkata, dia akan melindungi engkau, maka dia akan melindungi engkau. Kalau Tuhan berkata engkau tidak akan sakit, maka tidak engkau akan mengalami sakit. Kalau Tuhan berkata engkau masih akan umur panjang, maka engkau masih akan hidup umur panjang. Karena hidup kita bukan bergantung kepada situasi keadaan dunia ini atau hidup saudara-saudara, tetapi tergantung kepada kuasa Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah bersyukurlah. Andalkan Tuhan dalam hidup, fokus kita kepada Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Nanti Tuhan yang akan menyertai hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup manusia, tidak ada manusia yang dapat menambah sehasta dalam hidupnya. Itu yang kita harus yakini. Burung di udara saja diberikan makan oleh Bapa di surga. Apalagi saya dan saudara adalah makhluk yang termulia, dijaga, dikuasai oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, baik ataupun buruk, bukan ditentukan oleh siapa, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Ditentukan oleh kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkata engkau masih akan tetap sehat, maka engkau akan sehat. Mungkin dokter berkata atau orang berkata sakit yang Anda alami tidak akan lagi membawa engkau kepada kesembuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Kalau dia katakan akan sembuh, pasti akan sembuh. Manusia boleh berkata tidak akan sembuh, tetapi Tuhan Yesus berkata, aku akan menyembuhkan engkau. Anda lihat di Markus 5, saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, ketika dia mendengar kabar yang sudah dikatakan bahwa anakmu sudah mati, sama katakan, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja kepadaku. Jadi yang kita harus percaya bukan perkataan manusia yang melemahkan iman kita, yang menghancurkan iman kita, tetapi yang kita harus dengar adalah perkataan Tuhan, perkataan Yesus yang berkuasa. Firman Tuhan berkata, jangan engkau takut, aku menyertai engkau. Jangan engkau lemah, aku menjaga engkau. Saudara, sekalipun ada keluarga bersama dengan engkau, sekalipun ada teman-teman sahabat bersama dengan engkau, sekalipun ada orang-orang yang kau cintai, yang kau sayangi bersama dengan engkau, atau engkau punya uang yang banyak, engkau punya jabatan yang dahsyat, engkau punya segala-galanya, tetapi tanpa Yesus dalam hidup Anda tidak akan aman. Saya ingin katakan ini, saya mengalami dalam hidup saya pribadi, sakit penyakit yang saya alami tidak bisa lagi disembuhkan secara medis. 5 dokter ahli tangani sakit penyakit saya. 3 bulan saya di rumah sakit Kando, tidak bisa disembuhkan. Pendeta-pendeta hamba Tuhan datang hanya mendoakan penyerahan. Tapi kalau Tuhan belum izinkan saya mati, tidak mati. Sampai saat ini saya mengalami mujizat. Saya mengalami sakit tahun 2000 dan 2000 sampai 2001. Saya mengalami sakit ketakutan yang luar biasa. Setan menghancurkan iman saya. Setan mengganggu pikiran saya, saudara, sehingga saya dibawa terus dalam ketakutan yang luar biasa. Nah, saudara, kalau ada yang menonton video ini, Anda sedang mengalami kegelisahan, ketakutan yang luar biasa, bahkan rasanya hampir akan mati.
Tapi saya mau katakan, saya mengalami masa ini masa yang berat dalam hidup saya. Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus yang sama menyertai saya. Tuhan Yesus yang sama menyembuhkan saya. Tuhan Yesus yang sama akan menyembuhkan saudara, yang menyertai saudara, akan melakukan perkara besar, sama seperti yang saya alami. Dokter berkata, orang boleh berkata, ada tumor di otak, ada tumor di usus, segala macam. Tetapi saya mau katakan, kalau ada rencana Tuhan yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara, pasti akan tergenapi. Yang Anda harus dengar bukan perkataan manusia. Yang Anda harus dengar adalah perkataan Tuhan. Karena perkataan manusia kadangkala hanya menakutkan kita. Setan yang memakai, setan yang menguasai, sehingga apa yang terjadi? Kegelisahan, ketakutan, yang terjadi ini adalah corona ini dibesar-besarkan. Seolah-olah nama Tuhan Yesus itu terlalu kecil, terlalu terbatas. Tapi saya mengatakan, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta akan tetap berkata, Tuhan Yesus terlebih besar, Tuhan Yesus terlebih luar biasa, Tuhan Yesus lebih dahsyat apapun dalam dunia ini. Sekalipun orang berkata corona menakutkan, tapi saya mengatakan Tuhan Yesus lebih luar biasa, Tuhan Yesus lebih dahsyat dan ajaib. Saudara, dalam Ibrani firman Tuhan berkata, jelas dikatakan dalam kitab firman Tuhan Ibrani 13:6, Tuhan adalah penolong, Tuhan yang menyertai kita. Kenapa kita harus takut? Apa yang orang bisa lakukan terhadap kita? Apa yang setan bisa lakukan kepada kita? Apa? Tidak ada. Roma 8:31 berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada yang dapat melawan saya dan saudara. Kalau Tuhan ingin Anda masih tetap hidup, maka engkau akan hidup. Kalau Tuhan masih izinkan engkau kerja di pekerjaan sekarang yang Tuhan percayakan, maka engkau akan bertahan. Saudara, kalau Tuhan izinkan rumah tanggamu pasti dipulihkan, atau suami istrimu akan kembali, pasti itu akan terjadi. Kalau Tuhan Yesus berkata engkau akan sembuh dari sakit, itu akan terjadi. Kalau usaha pekerjaanmu Tuhan berkata aku akan berkati, dia akan berkati. Saudara, bukan tergantung situasi keadaan orang berkata atau posisi di tempat di mana. Tidak. Yang menguasai hidup saya dan saudara, usaha pekerjaan, karir, masa depan kita adalah kuasa Tuhan. Mari kita bergantung sungguh kepada Tuhan. Saya mau katakan, kalau engkau hidup dalam ketakutan, ketakutan menghasilkan sakit penyakit dan engkau akan mati. Jangan hidup dengan ketakutan. Keluar engkau dari ketakutan. Ketakutan itu merugikan hidup saya dan saudara. Buang ketakutan. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup saya dan saudara. Luar biasa saudara. Serahkan kepada Tuhan. Jangan serahkan kepada manusia. Jangan serahkan kepada dunia. Serahkan kepada Tuhan. Karena Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang akan memberikan kekuatan kepadaku. Mengandalkan Tuhan hal yang luar biasa. Berlindung dalam tangan Tuhan yang luar biasa, kita akan dijaga dengan luar biasa pula. Kalau Anda hidup dengan ketakutan, akibatnya kematian. Lepaskan ketakutan. Saudara, saya mengalami ketakutan, penyakit yang berbahaya, yang dahsyat luar biasa. Saya tidak bisa mendengar ambulans, saya tidak bisa mendengar kabar orang celaka, saya tidak bisa mendengar orang sakit parah, atau bisa menonton, melihat situasi yang berat. Bahkan dalam keadaan kuat, sehat sekalipun itu bisa muncul tiba-tiba. Sudah saya tahu ada yang menonton video ini mengalami apa yang saya alami. Tapi saya mau katakan, saya sudah melayani banyak orang dari apa yang saya alami, mujizat Tuhan, dan akhirnya Tuhan bawa saya kepada orang-orang yang mengalami sakit yang sama, yang lebih parah daripada apa yang saya alami juga saya layani. Bahkan ada juga yang belum terlalu parah, saya layani mereka. Saudara, karena apa? Ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Ketakutan dibuat oleh setan agar supaya kita cemas, khawatir, dan akhirnya kita akan mati. Saudara, corona ini adalah cara setan diangkat ke dunia ini agar supaya orang hidup dengan ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Karena ini sudah tertulis dalam Lukas 21 ayat 26. Banyak orang akan mati dalam ketakutan, kecemasan. Karena apa? Keadaan situasi yang ada. Tapi saya mau katakan, orang berlindung dalam perlindungan Tuhan akan dijaga secara luar biasa. Orang mungkin akan berkata, pendeta pun ada yang mati karena corona. Saya mau katakan, hidup orang bukan tergantung kepada situasi keadaan. Kalau Tuhan berkata, sekalipun engkau akan melewati api, engkau akan melewati apapun, maka Tuhan akan menyertai. Kalau Tuhan berkata aku menyertai, maka
Tuhan akan menyertai. Saya banyak mengalami musibah-musibah yang mematikan dalam hidup saya. 3 kali saya mengalami kecelakaan kendaraan yang sangat berbahaya. Secara manusia ada polisi tangani kecelakaan kami, dan pada waktu itu mereka berkata, karena waktu itu kami langsung pulang ke rumah dan kendaraan sudah ditinggalkan di tempat kejadian, dan akhirnya 2 minggu kemudian kami datang dan polisi sudah tahu bahwa semua orang yang ada dalam mobil itu sudah meninggal semua. Tapi buktinya tidak ada satupun, istri, anak-anak semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Padahal kecelakaan itu adalah kecelakaan yang secara dunia tidak ada yang bisa hidup, saudara. Tidak ada yang bisa hidup. Karena apa? Sama seperti saya dalam kendaraan ini, dari depan mobil saya, saudara, sampai di tempat duduk saya, sampai di kursi ini, itu hancur, saudara. Jadi mobil truk besar, muatan yang berat, karena dia ngantuk, tertidur, dan dia hantam mobil saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya manusia, dari depan sana sampai di tempat duduk saya, setir mobil saya tinggal ada di belakang ini. Saya yang menyetir mobil, tiba-tiba saya merasakan ada kuasa secara tiba-tiba lebih cepat dari kilat mengambil saya dan menyelamatkan saya. Saya yakin itu adalah kuasa Tuhan yang luar biasa. Orang lain boleh berkata itu kebetulan, tapi saya mau katakan tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Tuhan menjaga, menyertai, melindungi saya. Firman Tuhan jelas berkata, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan mereka dari celaka. Mazmur 34, 18, 19, 20. Kemalangan orang benar bukan tidak mengalami musibah, masalah, ujian, tetapi yang membedakan adalah orang benar dijaga Tuhan secara luar biasa. Bahkan pintu di sebelah kanan saya ini, saudara, jadi kecil seperti ini. Ban mobil velgnya hancur, saudara. Tidak ada yang tersisa. Saya manusia tidak bisa lagi selamat. Tapi karena Tuhan menjaga saya, Tuhan menyertai saya, karena saya baru pulang pelayanan, saudara, setan tidak senang dengan apa yang saya lakukan. Tapi saya mau katakan, selagi saya masih ada nafas hidup, masih sehat, masih kuat, saya akan terus melayani pekerjaan Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Banyak kesaksian hidup yang saya alami. Oleh sebab itu saya hadir dalam video YouTube, menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita takut, jangan kita ragu, atau kita khawatir, atau kita meragukan kuasa Tuhan. Sama katakan, Tuhan Yesus masih melakukan mujizat-mujizat yang besar. Saya sangat diberkati dengan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dharma Pongrekun. Oleh sebab itu, melalui video ini saya ingin menyampaikan, menambahkan bahwa itu perkataannya bukan hanya apa yang dia sampaikan, tetapi itu kebenaran firman yang ada, yang tertulis dalam firman Tuhan. Saudara, jadi jangan kita takut. Rambut di atas kepala kita satu, kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, satu helai itu tidak akan jatuh. Apalagi hidup saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Saya mau katakan, jadilah kuat dalam Tuhan. Doakan video YouTube channel ini agar saya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, satu tujuan, saya ingin menyatakan kepada dunia, karena begitu banyak sudah orang Kristen meragukan mujizat itu, meragukan kuasa Tuhan, meragukan kehebatan Tuhan. Ada juga orang berkata bahwa Yesus tidak lagi melakukan mujizat. Kalau dulu pernah melakukan mujizat, saya mau katakan, saya ingin tantang semua pendeta, hamba Tuhan, orang Kristen sekalipun semuanya, yang sudah tidak percaya kepada Tuhan tentang mujizat, kesembuhan, kelepasan. Saya mau katakan, saya adalah bukti mujizat yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Saya ini adalah bukti mujizat. Sudah didoa serahkan, dan 3 bulan di rumah sakit, tidak makan, tidak minum. 2 minggu terakhir tidak makan, tidak minum, tidak bisa tidur, dan sudah di alam maut. Tetapi Tuhan datang menyembuhkan saya. Tuhan datang melepaskan saya. Tuhan Yesus datang memakai dan memilih saya. Saudara, saya manusia tidak dapat disembuhkan, tapi Tuhan menyembuhkan saya. Ini adalah bukti saya menerima mujizat yang luar biasa. Jadi saya tantang semua pendeta hamba Tuhan yang tidak lagi percaya dengan mujizat. Berita apa yang Anda sampaikan? Injil apa yang Anda sampaikan? Yesus siapa yang kau sampaikan?
Jangan Anda membatasi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dengan logika Anda yang terbatas, saudara. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan logika dan pengalaman dan karunia talenta yang Tuhan percayakan kepada Anda. Karena kepada kita diberikan talenta yang berbeda. Jangan mengatasnamakan Tuhan bahwa Tuhan tidak lagi melakukan mujizat. Kalau melalui Anda, Tuhan tidak menyertai dengan mujizat. Tetapi melalui pendeta lain, hamba Tuhan lain, Tuhan menyertai dengan mujizat yang luar biasa. Melalui saya, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Saudara, dan itu fakta. Sudah begitu banyak. Nanti ada satu waktu video-video selanjutnya. Ada kesaksian-kesaksian yang saya alami. Orang-orang yang saya doakan. Dokter katakan 2-3 hari akan mati. Dokter katakan tidak dapat disembuhkan. Tapi orang yang sudah muntah darah, tumor, ganas, saudara, disembuhkan seajaib oleh Tuhan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Dan jika Anda diberkati dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga dibagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa juga loncengnya, agar supaya Anda juga mendapat video-video dari saya, video yang baru, menjadi berkat bagi saudara dan menjadi berkat bagi semua orang. Doakan terus, Tuhan Yesus memberkati. Di akhir program ini saya akan doakan orang yang mengalami sakit. Kalau engkau imani dan Anda percaya, Anda akan menerima mujizat sekalipun hanya melalui video ini. Saya mengatakan Tuhan Yesus tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, saudara. Karena kesembuhan saudara tidak dilihat dari tempat di mana engkau berada. Tuhan Yesus bisa juga menyembuhkan melalui video. Tuhan Yesus bisa, saya banyak mendoakan hanya melalui telepon dan mereka disembuhkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi Tuhan tidak dapat dibatasi oleh media apapun. Karena Yesaya 59 ayat yang pertama, tangan Tuhan tidak kurang panjang, mata Tuhan tidak kurang tajam. Firman ini menjadi kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan doakan Anda yang mengalami sakit atau terikat dengan kuasa gelap, masalah pergumulan belum diselesaikan. Mari kita berdoa dengan iman. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau kemarin engkau melakukan mujizat yang besar, hari ini juga engkau akan melakukan mujizat yang besar dan sampai selamanya. Yesus tetap Tuhan, Juru Selamat, dan tidak pernah ada perubahan. Tuhan Yesus, semua yang menonton video ini, aku berdoa Tuhan memberkati. Mereka mengalami sakit, Tuhan engkau sembuhkan. Orang yang terikat dengan kuasa gelap, Tuhan lepaskan. Orang mengalami masalah pergumulan apapun, materi, finansial, usaha, pekerjaan, pelayanan, bahkan rumah tangga, Tuhan Yesus, bisnis, Tuhan Yesus engkau selesaikan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang menonton video ini diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati, jangan lupa dukung dalam doa program ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.